Halo anak-anak, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat ya? Oke anak-anak, kali ini kakak-kakak rescue team akan membahas mengenai vandalisme. Apakah kalian tahu apa itu vandalisme? Dan apakah kalian tahu siapa yang akan membahas mengenai vandalisme dari kakak-kakak rescue team? Penasaran? Ikuti terus ya video ini. Teman-teman, selamat sore. Apa kabar kalian? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Afro dari kelas 5A dan nama saya Tristan dari kelas 5C. Di sini ini, aku akan menjelaskan tentang vandalisme. Vandalisme adalah perbuatan yang merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga. Ini dia contohnya. Penyebab terjadinya vandalisme adalah satu, kekurangan kesadaran untuk menjaga fasilitas, kurangnya wadah untuk berekspresi, adanya kekecewaan yang tidak didengar oleh orang lain. Nah, tadi Kak Flo dan Kak Tristan sudah membahas mengenai vandalisme dan contoh-contoh vandalisme itu apa aja. Anak-anak, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi vandalisme ini? Kalian, walaupun masih anak SD, kalian juga bisa mengurangi vandalisme. Aksinya adalah ketika di sekolahan, kalian tidak boleh mencoret-coret kursi, meja, tembok kelas, tembok kamar mandi, atau tembok sekolahan dimanapun. Di rumah, kalian juga tidak boleh mencoret-coret benda-benda yang ada di rumah kalian. Kemudian, di tempat umum, sama kalian tidak boleh mencoret-coret dengan tulisan yang tidak ada maknanya. Nah, kalau kalian bingung, gabut, apalagi di masa pandemi ini, Bagata punya solusi. Kalau kalian pintar menggambar atau ingin sekali latihan menggambar, kalian bisa menggambar pot tanaman hias orang tua kalian. Atau kalian juga bisa menggambar celengan kalian polos, bisa kalian gambarin. Mudah kan aksinya? Bapak Ibu Guru, orang tua murid dan teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia, semangat, dan sehat secara fisik dan mental. Nah, perkenalkan, nama saya Marcella Rizka Adiani, biasa dipanggil Kak Rizka. Saat ini saya belajar di keprofesian psikologi di Universitas Katolik Sugio Panuarto Semarang. Kali ini Kak Rizka akan berbagi sharing tentang obrolan atau topik terhangat mengenai vandalisme. Vandalisme ini sering banyak dialami ya di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa sebenarnya. Jadi vandalisme itu apa sih gitu? Vandalisme itu suatu perbuatan atau aksi mencoret-coret,
kemudian pemotongan, perusakan, dan pengambilan, terutama di kalangan fasilitas sekolah, bahkan di luar-luar juga, di area-area fasilitas umum. Kemudian mungkin hal yang itu banyak sekali terjadi di sekolah ya, terutama mungkin teman-teman secara tidak sadar nih pernah mencoret-coret di meja, kemudian di kursi, atau di kantin, bahkan di mading sekolah nih. Nah, itu merupakan suatu perbuatan awal tanda mengenai vandalisme itu sendiri. Nah, vandalisme itu sendiri kenapa sih kok bisa terjadi? Nah, Kak Rizka sini akan bahas secara psikologis. Nah, vandalisme itu terjadi karena yang pertama, mungkin di dalam lingkungan yang terkecil dulu, yaitu dalam keluarga. Mungkin merasa teman-teman itu merasa tidak nyaman, kemudian merasa bahwa aku terlalu banyak ditekan. Pada akhirnya dia memberontak dengan cara mencoret-coret gitu di sekolah secara tidak sengaja, karena mau ngapain lagi gitu. Kadang bisa pakai tipek kan ya, itu saya pernah lihat tuh waktu itu zaman Kak Rizka sekolah juga banyak kan fasilitas-fasilitas sekolah yang dicoret-coret. Nah, itu salah satunya aksi vandalisme itu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor teman sebaya. Teman sebaya itu kayak ikut-ikutan. Teman-temannya ikutan nyoret-coret, ikut-ikutan juga. Terus teman-temannya merusak atau bahkan merusak mading sekolah atau memotong pohon. Nah, itu juga itu jadi hasil karya orang lain dirusak. Kemudian hasil alam kita, pohon dikasih paku, kemudian ditulisin, bahkan dicoret pakai piloks ya kalau teman-teman tahu. Nah, itu juga merupakan aksi vandalisme atau penyebabnya juga kenapa sih orang kok melakukan vandalisme itu. Kemudian yang ketiga, karena ingin rasanya diakui, wah aku keren nih, aku kok bisa ya bisa nulis di papan mungkin papan mading atau pohon, itu menjadi suatu hal yang membanggakan. Padahal sebenarnya itu kan adalah perilaku yang negatif yang harusnya tidak boleh dilakukan karena itu melanggar hukum, bisa jadi masuk melanggar hukum atau melanggar juga peraturan sekolah gitu atau fasilitas umum. Nah, dampaknya adalah bagi diri sendiri nih. Diri sendiri semakin banyak emosional, semakin agresif, yang akhirnya tidak bisa terkontrolkan. Dan itu menyebabkan menjadi salah satu gangguan perilaku. Nah, kalau kita sudah memiliki gangguan perilaku itu, kita akan susah mengontrolnya, maka harus dibantu dengan tenaga ahli secara profesional. Nah, kemudian tidak hanya diri sendiri, tapi juga termasuk keluarga kita. Orang tua juga dipanggil mungkin di sekolah karena kita mencoret-coret, karena merusak fasilitas sekolah. Terus kemudian tidak hanya orang tua, tapi orang-orang sekitar kita, bahkan sekolah kita yang bagus, yang indah, jadi kayak terkesan kumuh gitu ya, karena hasil coret-coretan kita yang tidak jelas. Lebih baik kalau teman-teman ingin mencoret-coret itu di buku gambar. Nah, itu jauh lebih baik, bahkan bisa untuk dikaryakan atau dilombakan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kenapa akibatnya kalau kita melakukan vandalisme begitu. Nah, cara pencegahannya itu dengan cara ya kita harus positif, berpikir positif, kita melakukan hal-hal yang baik, kemudian kita harus pada teman-temannya berkumpul dengan teman-teman yang juga positif juga. Jadi kalau ada teman-teman yang mengajak kalian untuk melakukan coret-coret dan sebagainya, merusak atau gimana, tegur saja teman itu, atau dikatakan dilaporkan kepada guru atau pada orang-orang di sekitar bahwa itu sebenarnya tidak baik dilakukan. Nah, pesan Kak Rizka untuk teman-teman semuanya hanya ada 3 nih pesannya. Tahu kan ya, kayak tarisis, semongko. Nah, itu apa sih semongko? Kak Rizka diambil dari kata semongko. Semongko, semangat untuk belajar hal yang positif, harus belajar hal positif, harus ditularkan juga kepada teman-teman. Mengompori teman-teman untuk melakukan hal-hal yang baik ya, melakukan hal-hal yang baik, semua tidak mencoret-coret atau tidak melanggar peraturan sekolah. Kemudian K, sukacita, harus sukacita dalam kasih Tuhan, karena kalau
Kalau Tuhan gitu, kalau dalam kasih Tuhan kan teman-teman pasti mewartakannya dengan hal-hal yang baik. Nah, itu pesan Kak Rizka. Jadi jangan melakukan vandalisme, karena vandalisme itu sangat merugikan. Tidak hanya merugikan untuk orang-orang diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman tetap semangat, jauhi hal-hal yang perilaku yang negatif, teruslah berpositif, teruslah kejar mimpi. Semangat! Salam dari Kak Rizka. Demikianlah penjelasan dari kami tentang vandalisme. Terima kasih teman-teman.